Ya, kami meyakini ya, sejak laporan 5 September yang lalu terkait dengan 26 public figure yang kita sampaikan terkait dengan mempromosikan judi online dengan modus game online, berangsur-angsur beberapa hari ini telah ada impak positif. Kawan-kawan penegak hukum, dalam hal ini penyidik cyber, telah melakukan pemanggilan ke beberapa public figure tersebut yang hari ini sudah dipanggil, yaitu Wulan Guritno, kemudian ada Yuki Kato, kemudian juga hari ini ada Cukita. Maka dari itu saya pikir ini progres yang bagus, kemudian progres yang on the track bagi kawan-kawan penyidik. Ya, pada tentu dari awal kami sampaikan kawan-kawan penyidik khususnya cyber untuk tidak takut dan ragu memanggil para pihak yang diduga kuat terkait dengan terlibatnya mereka di dalam pusaran judi online. Karena bagaimanapun juga masyarakat menunggu terkait dengan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu kalau kami dari pelapor berharap ya proses ini ada ujung dari penegakan hukum. Salah satunya ada kepastian hukum. Apa itu kepastian hukumnya? Ditetapkannya seseorang sebagai tersangka. Maka penting bagi kami, para pelaku judi ini kan ada 3 segmen. Pertama adalah penyedia layanan jasa, kemudian yang mempromosi judi online, dan ketiga pemain judi online. Sekarang pemain judi online dan juga pelayanan jasa judi online sudah dilakukan penangkapan, termasuk yang mempromosinya ditangkap dan ditahan. Nah, bagaimana dalam konteks public figure? Makanya kita mendorong kawan-kawan cyber, khususnya Barreskrim, untuk tidak takut dan ragu menetapkan para public figure ini jikalau sudah dicukupkan 2 alat bukti untuk segera ditetapkan sebagai tersangka supaya ada kepastian hukum. Namun tetap kami dorong terkait dengan azas praduga tidak bersalah. Nah, lagi pula selain itu juga, maka barang tentu kami meyakini kawan-kawan penyidik itu tidak akan berhenti pada proses kualifikasi terhadap beberapa artis. Yang barang tentu ini kan sudah 3 orang public figure yang disampaikan, maka ada kurang lebih ada kisaran 23 orang public figure yang lainnya belum diklarifikasi. Karena yang sama akun dengan Wulan Guritno itu kan ada 5 public figure. Pertama itu adalah Wulan Guritno, kemudian ada Vicky Pasitio, kemudian juga ada Cukita itu, kemudian Kikato, dan kemudian terakhir saya lupa ada 5 orang yang memiliki akun yang sama. Maka saya pikir 5 orang ini pasti akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Namun pada tentu penyidik tidak berhenti di situ, maka kita dorong juga selain public figure juga ada pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terkait dengan yang memiliki akun-akun situs judi online seperti pemain Sakti 123. Ini kan belum terungkap siapa yang memiliki akun itu. Kemudian kedua terkait dengan situs judi online yang bernama Indo Genting, itu juga belum. Kemudian yang ketiga terkait dengan situs Mewah Togel. Nah, ada beberapa, kurang lebih ada 10 akun situs judi online yang sudah kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik, dan kali ini sudah diblokir oleh kawan-kawan Kominfo. Maka dari itu orang-orang yang memiliki ataupun sebagai penyedia layanan jasa situs judi online ini harus diperiksa, kemudian kalau cukup bukti maka ditahan dan ditangkap. Maka penting bagi kami untuk mendorong itu. Kemudian berikutnya memang karena ini menanggapi beberapa laporan ya dari kawan-kawan adik-adik mahasiswa terkait dengan LBH PMI yang beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin, itu telah membuat laporan pengaduan terhadap KPU yang membuat laporan terkait dengan 3 orang public figure yang diduga mempromosikan judi online, dan mereka salah satu calon legislatif di DPR RI. Maka penting bagi kami masukan dan saran dari masyarakat sesuai dengan pasal 70 terkait dengan fungsi dan kewenangan KPU. Maka masyarakat diberi ruang untuk melakukan masukan evaluasi terkait dengan para calon legislatif yang hari ini memang statusnya masih DCS, daftar calon sementara. Maka sebelum dilakukan penetapan DCT, daftar calon tetap bulan November, maka penting kawan-kawan KPU ataupun Bawaslu menyerap aspirasi masyarakat. Maka dari itu penting juga hasil dari rekomendasi KPU itu akan disampaikan kepada pihak partai politik, apakah akan dilakukan evaluasi atau tidak. Namun bagi kami mendorong itu, kami mendukung itu, karena saat ini masyarakat sudah mulai cerdas terkait dengan proses demokrasi di Indonesia yang sudah mulai dewasa.